Uniform Cost Search. Nah, apa sih tentang UCS, kemudian Best First Search, kemudian A star atau A bintang ya? Bedanya di mana gitu? Oke, untuk yang pertama, ini ada sebuah peta ya, peta dari Romania ya. Nah, di masing-masing poin ini ya, simpul, ini menandakan nama kotanya ya. Ini kota A, berarti di sini namanya kota Arad. B itu Bukares ya, di sini. Oke, jadi kemudian S ini apa gitu ya. Nanti nama-nama yang sebenarnya dibuat dari peta yang di pojok kanan bawah ini. Ya, di mana setiap sisi yang ada angkanya itu menandakan jarak ya. Misalkan dari kota A ke kota Z itu jaraknya adalah 75 kilometer ya di sini. Kemudian, nah kita akan menentukan jarak lintasan ya yang harus ditempuh dari kota A, kota Arad ini ya sampai ke kota B, kota Bukares. Nah, dengan menggunakan algoritma mana yang menghasilkan algoritma paling mampus gitu. Oke, nah sini kita punya suatu gambaran ya bahwa path cost atau biaya dalam perjalanannya ya itu kita mengandaikan bahwa waktu perjalanan itu sebanding dengan jarak. Jadi berbanding lurus. Artinya kita harus mencari jarak terkecil atau jarak terpendek ya untuk menghasilkan waktu yang paling pendek juga gitu. Ya karena kan kita ingin untung ya gitu karena kalau semakin ini idealnya ya kalau jaraknya dia panjang ya waktunya dia akan semakin lama begitu. Jadi kita ingin mencari yang paling untung ya. Ini juga salah satu apa eh, soal tentang optimisasi ya gitu. Berarti yang kita cari adalah the lowest path-nya gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, oke. Nah, kalau kita menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search ya, yang awal UAS, pertemuan UAS kita bahas, oke. Untuk pertemuan di BFS ini kan kita algoritmanya ya mencari simpul-simpul yang dia itu yang paling dekat ya, yang sisi menyamping dulu ya. Kalau di FS kan yang ke bawah gitu, mendalam. Oke. Kalau breadth itu kan berarti melebar. Oke. Nah, untuk dari A ke kota B ini, ya, kalau menggunakan algoritma BFS, maka kemungkinan ya kota-kota yang akan dibentuk itu adalah A, kota S, kota F, kota B ya. Nah, kalau dijumlah, jarak perjalanan dari kota A ke kota S kan 140 ya. Di sini 100. Ini pulpennya. 140 ya dari kota A ke kota S. Kemudian dari kota S ke kota F itu adalah 99 berarti dijumlah ya. Ini 140 kilometer. Kemudian S ke F itu adalah 99 kilometer. F ke B itu adalah 211 kilometer. Nah, kalau jumlah pet cost-nya itu adalah 450 kilometer. Oke, nah perjalanan ini ya, kita lihat dari yang pojok kanan atas kan ada merah-merah ya, noktah A, S, F, B, dia dihubungkan oleh garis merah ini. Nah, net cost-nya adalah 450. Nah, kenapa sih bisa seperti ini, Bu, gitu ya? Nah, kita gambarkan dulu nih dari pohon BFS-nya atau grafnya, ya. Oke. Kita gambarkan dulu untuk pohon BFS-nya. Pohon BFS. Ya, ini pulpen pentet. Nah, pohon BFS.
ya. Nah, kita mulai dari simpul akar, ketikkan yang simpul A ya. Nah, simpul A ini anaknya siapa aja? Cabangnya ada Z, ya kan? Ada Z, terus siapa lagi? Ada yang tahu anaknya dari A siapa aja? Bentar ya, di sini sedang azan, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat sekitar 5 menit ya.
Kita mulai lagi ya. Nah, untuk pohon BFS-nya, berarti kita harus membuat dia dari simpul akar sampai ke simpul daun ya. Simpul akarnya kan berarti kota A ya. Oke, cabang dari kota A siapa saja di sini? Kota apa saja? Ada yang bisa membantu saya? Ayo RB, kelas RB. Z dan Z, Bu. Iya, Z, benar ya. Z, kemudian apa? Z, ada S, kemudian baru T ya. Z, S, T. Z, S, T. Z, S, T. Nah, setelah itu dibuat lagi. Oh, Z anaknya siapa? Z anaknya O. Ya, ini O. Kemudian dari S anaknya apa? Ada O dan ada F ya. Anaknya ada dua. Ada O, ada F. Kemudian T. T itu, oh sorry. S itu ada O, F, R ya. Sini R. Nah, kalau T, T itu anaknya adalah L ya. Kemudian punya anak lagi siapa? M ya. Kemudian itu D ya. Kemudian setelah D itu siapa? R ya. Itu adalah R. Kemudian apa setelah R itu adalah O, C dan P ya. C ini P. Kemudian apa setelah P dia B ya. Kata. Antar dulu ini B ya. Ini kan terlalu jauh ya. Tadi S, kita balik ke S ya. S itu anaknya ada O, F, R. O, F, R. S, O, F, O, F, R. Kemudian F anaknya B ya. B. Kemudian R siapa? R anaknya C sama P. Ini mepet sekali ya. C yang ini P ya. Kemudian P baru ke B. Nah, dari pohon ini ya, yang menunjukkan the lowest path ya, atau jarak paling kecil ya, terpendek, itu adalah yang jalur apa? A, S, F, B kan? Gitu. Karena kita lihat bahwa paling awal adalah A, paling ujung adalah si B, yaitu adalah jalur ASFB gitu. Ya, oke. Ini kalau kita lihat dari segi pohon BFS-nya. Nah, kalau kita lihat dari antriannya yang di grafik di tabel sebelah kanan ini kan ada simpul E ya, simpul yang akan menjalani antrian. Yang ini adalah yang mengantri di belakangnya kan, gitu. Simpul yang kemungkinan akan dipanggil gitu ya. Nah, tentu saja untuk simpul yang pertama itu adalah simpul A ya di sini. Oke, simpul A anaknya siapa aja? Z, S, T ya. Nah, ini kenapa diberikan A? Supaya menandakan bahwa simpul Z yang pertama, yang ini ZA itu adalah dipanggilnya setelah A atau dia jaraknya terhadap A ya, gitu. A, S, A ya. Oh, setelah kalau BFS kan prinsipnya nih ya. Setelah A siapa nih? Z. ZA. Oke. Nah, sisanya tadi siapa? Tinggal S dan TA ya. SA sama TA. Oke, kemudian tadi awalnya sini dipanggil siapa? Z ya. Z yang ini. Oke, setelah itu siapa? Anak dari Z. O kan? O, berarti dari A, Z di sini. O, A, Z. Oke. Nah, kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah SA yang dipanggil. Sisa dari ini siapa tadi yang belum adalah ada SA,
Ada TA, ada OAZ. Ya, mana tadi? SA, SA sudah. Nih ya, TA, OAZ, ya kan? Anaknya SA siapa nih di sini? Anaknya SA, ini ya. Yaitu siapa saja? Ada O berarti dari AZ. Kemudian, bentar, sorry. Yang di sini berarti dari AS ya. Anak yang dari sini. Kemudian F, anaknya siapa ini ya? AS lewatnya ya. Karena tadi awalnya A, setelah itu cabang dari S. Maka F-nya adalah AS. Kemudian anaknya siapa lagi? Yaitu R. Ya. Jadi yang next selanjutnya di sini itu adalah anak dari si yang dipanggil ini. Oke, kalau prinsip BFS kan seperti itu ya. Dia lebih mementingkan anak yang di sampingnya dulu kan gitu. Ya kan tadi setelah A, anaknya kan Z, S, T. Maka yang didahulukan Z dulu, S dulu, baru T. Nah, itu tuh anak yang dari Z-nya atau S-nya atau T-nya kan. Ya. Kemudian setelah SA siapa yang dipanggil di sini adalah TA. Oke, TA. Berarti sisa apa tadi? Ada OAZ, OAS, FAS, RAS ya. Ingat yang merah kemarin adalah yang belum dipanggil, sama sekali belum pernah dipanggil di sini atau mendapat nomor antrian. Oke, tadi T ya, yang dipanggil T di mana? T, T di sini ya. Oke, TA berarti dari A. Anaknya T siapa? L, ya kan? L berarti lewat apa tadi? Lewat A sama cabang dari T ya. Ini berarti LAT. Nah, setelah ini siapa? OAZ ya. Oke, setelah itu kan LAT siapa? M ya. Oke, tapi sebentar, setelah OAZ mana? OAZ ini ya, sini. Nah, harusnya kan setelah itu kok S ya, yang dipanggil di sini. Nah, tapi kan S sudah, ya simpul S sudah dipanggil duluan, malah udah dipanggil ya di sini ya. Nah, berarti tidak perlu ditambahkan yang huruf berwarna merah. Oke. Kemudian apa? Setelah ini adalah OAS. Oke, setelah OAS berarti ini kan? Ya, sudah anaknya S, nggak bisa lagi dipanggil. Maka FAS. Ya, lanjut FAS ini. Oke, anaknya F siapa nih di sini? Anaknya adalah bisa S. S di sini kan berarti OA ya. Atau siapa lagi anaknya F? Adalah B. B belum pernah dipanggil nih. Dia melewati cabang simpul apa? Nggak, asal dari B ini. Yaitu titik simpul A, kemudian titik simpul S, sama titik simpul F kan. Maka sebutannya ASF. Oke. Nah, setelah itu adalah panggil adalah RAS ya. Kemudian anaknya R siapa di sini? Anaknya R itu ada ini kan ada C, PS kan? Ya. Semuanya belum dimasukkan ke list warna merah. Berarti tulis saja ya di sini. Oke, ya. Ini saya agak susah nulisnya. Nah, ini ya, ini. Anaknya R ini ya. R itu anaknya adalah S. Berarti S ini adalah A. S tadi sudah. Berarti anaknya D ya. D di sini. D kan belum. A. D-nya berarti dari A, S, R. C-nya juga A, S, R. Ya, P-nya itu adalah A, S, R. Kalau bingung lihat di sini ya, yang paling belakang siapa? AS kan? Ya sudah, setelah AS siapa di sini? Simpulnya R, gitu aja ya. ASR. Oke, maka setelah ini adalah P yang ASR. Nah, setelah RAS siapa yang dipanggil? LAT. LAT maju 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 gitu kan di sini. Nah, sisanya siapa yang belum dipanggil? Yang ini tadi ada satu, satu, dua, tiga, empat ya. Ditambah siapa? Anaknya L. Anaknya L itu adalah M, ya kan? Udah tadi berasal dari AT ya. Gitu. Karena ini baru dipanggil pertama kali. Nah, sampai ini. Sampai B itu dipanggil ya. Setelah L siapa B kan? Nah, kalau misalkan B ini sudah dipanggil, berarti solusinya ketemu. Tidak usah sampai sini. Ya. Lihat B ini huruf yang di bawah apa? ASF kan?
Berarti tujuannya dari awal perjalanannya adalah A, S, F, B. Gitu ya. B. B tujuan melewati ASF. Berarti kan ASFB kan. Tuh. Dan jadi petnya itu adalah ASFB ya. Jumlahkan 450 itu adalah 140 tambah 99 ditambah 211. Dapatnya 450 kilometer. Ini kalau kita gunakan Bradford Search. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Belum ada, Bu. Oke. Next ya. Nah, untuk algoritma selanjutnya adalah DFS. Ya, kalau DFS, ternyata pet yang digunakan itu adalah AZOSFB dengan pet cost-nya adalah 607. Lebih panjang kan gitu. Jadi untuk dalam hal ini dia kurang baik gitu. Nah, kita ingin menunjukkan dari mana sebenarnya apa AZOSFB ini. Kita buat misalkan dari ini. Kita ingin menunjukkan benar nggak sih kalau dari grafnya itu adalah DFS gitu ya. Nah, kita buat pohon DFS-nya ya. DFS. Nah, mulai dari simpul akar, berarti A, anaknya itu adalah ZST, ini Z, ini S, ini T. Kemudian Z anaknya siapa? Ada O ya. Ada O. Kemudian O anaknya adalah S. Kemudian S anaknya ada F dan R. F dan R. Ya, baru F ke B. Nah, kan kalau DFS tuh dia ke bawah dulu ya. Set, baru kalau nggak ada, mentok nggak dapat solusi, dia naik lagi gitu. Nah, kalau di sini kan dia ngiri, kiri, terus ke bawah gitu. Nah, untuk S sama T, ini boleh ditulis, boleh tidak ya, karena sebenarnya tidak merupakan solusi, jadi kita bisa pruning ya dari awal. Tapi kalau mau ditulis ya nggak apa-apa. S-nya anaknya siapa aja nih? S itu anaknya adalah ada OSR. Nah, nggak apa-apa nih, OSR. Nah, seterusnya ya. T itu adalah L. Ya, ini DST. Ya. Nah, untuk tabel simpulnya, tabel dari simpul antrian sama simpul hidup, kita bisa mulai dari simpul akar, yaitu simpul A ya. Anaknya adalah Z dari A, S dari A, T dari A. Setelah itu siapa? ZA ya. Oke. Setelah ZA, nah tadi ZA ya. Nah, kita lihat ya simpul di sini. Kalau kita menggunakan algoritma BFS, kan setelah Z itu diprioritaskan adalah yang S kan, menyamping, melebar ya kalau BFS. Kalau DFS berarti dia mendalam, berarti ke bawah. Setelah S, setelah Z yang diprioritaskan adalah yang O ya, yang bawahnya. Berarti ini mana tadi? O ya, daripada meskipun tadi harusnya Z, setelah Z siapa? S A T A baru O kan. Tapi kalau DFS kan yang diperhitungkan adalah yang ke bawah dulu. Berarti yang urutan setelah Z adalah O ya. O di sini berarti adalah AZ ya. Atau kalau mau lihat dari peta juga boleh. Oke, setelah itu siapa? Yang dipanggil adalah OAZ ya. Oh, OAZ masih punya anak nggak? Masih. Berarti kita utamakan dulu yaitu S. S ini asal dari simpul apa saja? Ada asal dari A, Z, O. Baru tadi yang S, A, T, A yang dimasukkan dulu. Oke, setelah itu S, A, Z, O. Masuk ya gitu. Nah, S ini anaknya siapa? Ada F sama R. Ya enggak? Dia asalnya dari mana? F sama R ini dari simpul A, Z, O, S. Ya, nih. Ini tadi Z, A, T, A. Oke, setelah itu FA ya. F A Z O S ya, maju kamu gitu.
Nah, anaknya F siapa? Adalah B. B ini anak dari siapa saja dia tuh? Anak dari A, Z, O, S, F ya. Ini tadi istilahnya. Oh, ternyata sampai sini saja dia solusinya ketemu. Ya, kalau di sini sudah ketemu menjadi simpul akan diperiksa, berarti dia sudah masuk solusi. Kenapa? Karena tadi kita tujuannya dari kota A menuju kota B. Lihat, oh, tujuannya adalah B lewat jalur A, Z, O, S, F. Berarti dari awal sampai akhir itu adalah A, Z, O, S, F, B. Ya, tinggal jumlahkan saja. Jaraknya dari A ke Z berapa nih? 75 ya. Z ke O, ini 71. O ke S itu adalah 151. S ke F 99. F ke B adalah 211. Ya. Oke, nah ini kalau dijumlah-jumlah dapatkan 607. Nah, ternyata kalau kita bandingkan dengan BFS ini tidak terlalu optimal ya, belum optimal. Masih bagusan BFS untuk kasus ini. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Untuk IDS kemarin idenya apa? Dia menambah depth ya, kalau misalkan di depth tersebut belum mendapatkan solusi. Kita tambah gitu. Ya, jadi kita gambarkan dulu pohon IDS-nya iteratif ya, deepening search. Nah, di sini adalah A, ya sama. Kemudian, ya anaknya adalah ZST. ZST ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah depth-nya adalah 1. 1, 0 ya, masih di awal. Yang ini adalah depth-nya 1. Oh, ternyata di depth 1 belum dapat solusi. Saya perdalam lagi kan depth-nya gitu. Oke, Z ini anaknya siapa? Z ini anaknya ada O. S anaknya siapa? S ini anaknya adalah F dan R. F dan R ya. Kan yang perlu pernah, Bu kenapa O tidak dimasukkan di sini ya gitu. Karena kan kalau iteratif, O itu sebenarnya ada di atas S ya sebelumnya gitu. Nah, kalaupun kita balik ke atas, backtrack itu tidak mempengaruhi, tidak akan terlalu banyak mempengaruhi terhadap kompleksitas waktunya. Jadi kita ambil saja yang tidak backtracknya gitu ya, FR kan. Meskipun sebenarnya S di sini cabangnya kan anaknya ada F, S, R ya. Oh, T siapa anaknya? T anaknya adalah L. Oh, di dep kedua belum ketemu ya. Dep ininya solusinya, ini dep keduanya. Saya tambah lagi nih. O-nya berarti P sama C ya. Ini adalah C, ini adalah P. Kemudian F itu anaknya B. Oh, ternyata di sini nih kira-kira ketemunya. R-nya siapa? R itu anaknya adalah P ya. L anaknya adalah M. Nah, C ini bisa ke P sudah, C mana? Ke B ya. Nah, kan jauh ya. Berarti kan kita ambil di sini aja kan muncul B ini di depth ke 3. Nah, kan iteratif ya. Cari yang dia paling rendah kan. Gitu. Ya. Berarti dengan menggunakan algoritma IDS, perjalanan dari A ke B itu menggunakan jalur apa? ASFB ya 450 gitu. Nah, ini sama dengan IDS yang 450 ya. Nah, untuk yang apa algoritmanya ya seperti ini, depth-nya A, depth-nya 0, maka A belum ketemu cut off. Tambah lagi, oh kalau depth-nya 1, A itu anaknya adalah ZST. Oh, ZA juga cut off nih nggak ada, SA cut off gitu. Depth kedua, ya, muncullah si oh dia masih cut off juga ya. Ternyata muncul di ini ada di depth ketiga. Depth ketiga ini muncullah si B ya.
berarti dia sampai sini. Ya, ASF. Oke, ini kalau untuk algoritma yang IDS. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Jadi idenya IDS tuh nambah iteratif dulu ya. Kalau di dep, tulis dulu anaknya di dep 0, dep 1, nggak ada. Ke bawah, tulis semua anak-anak yang ada di dep kedua, nggak ada, turun lagi. Sampai dia ketemu dengan tujuannya, ya, goal state-nya. Oke. Nah, ternyata kalau kita menggunakan DFS, BFS, kemudian IDS ya, kita masih mendapatkan nilai yang cukup tinggi ya untuk PET-nya gitu. Long PET-nya masih lumayan tinggi. Nah, kita coba untuk menggunakan satu algoritma baru yaitu Uniform Cost Search ya gitu. Nah, idenya dari sini. Jadi BFS dan IDS itu intinya adalah menemukan PET atau lintasan dengan step paling rendah gitu. Kalau step itu tidak diibaratkan dengan cost gitu ya. Jadi step-step itu tidak diibaratkan dengan cost ya. Ini kan tidak relevan ya kasusnya, bahwa kan dalam perjalanan ya artinya semakin banyak step, cost-nya juga semakin tinggi ya. Oke, jadi idenya muncul bagaimana sih sebenarnya kita ingin menentukan jarak terendah dari suatu PET atau lintasan. Ya, berdasarkan apa? Mengukur jarak dari panjang lintasan gitu. Nah, jadi ide dari uniform cluster ini mencari jarak yang paling pendek. Jarak yang paling pendek dari simpul sebelumnya itulah yang dipilih, ya. Gitu. Nah, idenya seperti ini. Jadi ini adalah simpul yang diantri ya atau yang dituju gitu. Simpul hidup tuh yang akan, yang peluang ya, yang akan dituju ya gitu. Nah, berarti ini untuk yang pertama ada di A ya, otomatis. Nah, simpul hidup dari A, hidup tuh yang kemungkinan akan diambil sebagai lintasan adalah ZTS. Nah, diurutkan dari jarak paling rendah ya terhadap si titik awalnya. Karena di sini A, maka Z-nya adalah yang di bawah adalah A. Jaraknya berapa? 75. Oh, kalau T, jarak dari A berapa? 118. S, jarak dari A adalah 140. Ya, jadi diurutkan. Biar kalau yang paling pendek, dia langsung masuk ke antrian selanjutnya. Ya, ini adalah dari 75, 118 sampai 140, angka yang paling kecil adalah 75 ya. Dia masuk ke antrian berikutnya. Oh, Z ya dipanggil ya gitu. Nah, setelah itu ya, setelah mana tadi Z, T, S ya gitu. Oke, setelah ZTS itu anak bentar. Z tadi mana? Z adalah A-nya 75. Yang belum dipanggil adalah T dan S. Oke. Nah, tadi yang ini Z ya. Ini hampir mirip dengan DFS ya. Jadi yang dekat sama ini siapa gitu. Z itu anaknya siapa? O kan? Kalau misalkan Z, sebenarnya Z anaknya adalah A, tapi kan nggak mungkin balik lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan Z punya anak selain A, misalkan O sama apa ya, X gitu. Nah, lihat mana yang paling kecil, letakkan di paling awal. Oh, oh ya, ingat patokannya harus dari A. Oh, itu berapa? Kalau dari A, 75 ditambah 71. Maka dapatnya adalah 146. Nah, 146 itu kan paling tinggi ya. Berarti dia letakkan paling belakang. Setelah itu siapa? Paling rendah dari antara ini adalah si T. T dari A adalah 118. Oke. Nah, anak dari T siapa? Itu adalah L. Oke, L. L itu di sini ya. Berarti setelah melewati kota A dan kota T. Berarti 118 ditambah 111. Nilainya adalah 229. Paling belakang ya. Oke. Kemudian setelah itu adalah SA 140. Gitu. Oke.
Jadi usahakan yang belum dikunjungi, yang belum masuk ke antrian di tabel kolom kiri atau kolom kanan itu warnanya merah ya. Kalau sudah dipanggil, berarti ya nggak usah dimasukkan ke list antrian berikutnya. Ya. Atau kalau sudah masuk ke simbol hidup, nggak usah ditulis lagi kan, menjadi merah, berubah lagi jadi hitam ya. Kalau sudah pernah disebutkan, nggak boleh ditulis merah lagi ya. Gitu. Oke. Tadi 140 ya, S yang 140. S anaknya itu ada F, R, siapa? F, R, O. Ya, sebentar. Tadi ini S, A dipanggil. O, A, Z, L, A, T. Berarti anaknya adalah F, R, O ya. Anak dari S adalah F, R, O. Nah, berarti kalau F itu berarti hitungnya dari A, S ya. Jumlahin berarti 75 ditambah 71 tambah 151 ditambah 99. Berarti F ini adalah 239 ya. Kemudian kalau R itu berarti di sini kan. Ini R. Dari A berapa? 140 tambah 80. 220 kan yang ini. Kemudian siapa? O. O itu berarti 75 ditambah 71 ditambah 151. Ya. O ya. Kemudian dari yang paling pendek itu adalah OAZ 146 ya. OAZ. Sudah tidak ada yang diinikan lagi. Apa dari O ini anaknya sudah semua kan, Z sudah, S sudah kan, berarti tidak ada yang warna merah. Kemudian antrian selanjutnya adalah RAS kan 220. R di sini ya. Anaknya R itu siapa saja? Ada P, ada D, sama ada C. Ya, jumlahkan. Berarti kenapa ASR? Karena P di sini ya, dia melewati A, kemudian S, baru R ya. Tadi jumlahkan 140, 80 tambah 97 ya. Oke, sampai seperti itu ya. Sampai bagaimana Bu? Sampai yang di kolom ini muncul angka B yang besar ya. Itu, oh ini masih L, ini F, ini O, ini M, ini P. D, ini C. Nah, B ketemu. Nah, jangan lupa ini harus disertakan huruf kecilnya biar kalian tahu sebenarnya lintasan untuk mencapai B itu apa saja lintasannya dan berapa panjang lintasannya, petfosnya ya. Oh, ternyata nih sampai B ketemu itu melewati ASRP baru B ya. Maka di sini ASRP B. Panjang lintasannya 418. I see, berarti di sini ketemu. Ya, solve ya. Dengan panjang lintasan 418. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari algoritma DFS, BFS, IDS, UCS pada kasus pemetaan ini mencari terdekat itu adalah yang paling bagus adalah UCS. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Saran saya ini ya, ini jangan lupa angka, maaf, huruf kecilnya ini dilihat. Oh, tadi awalnya dari mana sih A? Oh, berarti kalau OA berarti O terhadap A ya jaraknya gitu. Dirunut ya, jangan sampai dia hilang. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kita bahas balik lagi ya ke greedy best first serve ya. Jadi ini tambahan ya. Greedy itu kan rakus ya, hampir semuanya dipakai ya gitu. Nah, jadi untuk ide greedy best first search ya, ini kalau nyebutin best BFS kan nanti rancu jadi breadth first search ya. Jadi kalau
ada base itu pakai greedy gitu, greedy base search. Nah, idenya apa? Kita menggunakan fungsi evaluasi di dalam setiap node-nya, titik simpulnya gitu. Jadi, kalau yang saya sebutkan sebelumnya ya, sebelum greedy ini, pokoknya batas sampai UCS, itu adalah algoritma yang tidak ada informasinya itu apa namanya? Uninformed search ya, uninformed tanpa ada informasi luar gitu. Kalau yang greedy based first search itu adalah yang informed search ya, jenis waktu itu kan di pertemuan awal ya 9 ada pembagian ya dua algoritma. Ada informed dan uninformed. Nah, letak informnya di mana Bu gitu. Nah, ada informasi tambahan yang bisa kita dapatkan dari si peta ini ya gitu. Jadi ada heuristiknya, ada historinya gitu. Nah, untuk map ini yang ada adalah straight line distance to Bukares. Jadi ini diukur dari garis lurus ya, dari kota apa? Bukares. Misal nih, Arad ke kota Bukares ya, pokoknya ini terhadap Bukares. Arad di mana? Arad di sini, Bukares di sini. Berarti kalau saya tarik garis lurus, panjangnya atau jaraknya adalah 366 gitu ya. Itu. Kalau misalkan Bukares ke Bukares kan berarti 0 ya, dia terhadap dirinya sendiri. Kralova. Kralova berarti di mana ini sih? Nah ini, di sini Kralova ke Bukares itu adalah 160 dan seterusnya. Ya, oke. Jadi, untuk greedy best versus, dia pemikirannya gini, mencari ya, atau mencari dari luasan node yang paling dekat terhadap tujuan. Jadi yang sekiranya paling dekat itu yang akan diambil dari node tersebut ya. Node yang akan diekspand itu adalah node yang paling dekat dengan si closest goal-nya gitu. Ya. Nah, ini kita lihat sebagai contohnya ya. Nah, ini informasi tambahannya ada di pojok kanan ini ya. Tengah agak pojok ya. Nah, ini kita ingin cari dari Arad ke Bukares. Nah, Arad di sini anaknya siapa? Ada Sibiu, ada Tinisiora, kemudian ada Zerin ya. Yang paling kecil itu diletakkan di paling kiri ya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu letaknya di paling kecil itu adalah sebelah kiri ya. Idealnya seperti itu. Ya, ini oke CBU dari kota Bukares berapa kita lihat? CBU atau CBU. Nih 253 ya. 253. Berarti kan dia yang dipilih kan di antara 329 sama 374. Kemudian, oke, CBU anaknya adalah ada Oradea ya. Oradea berapa? Nah, tinggal nanti kalian urutkan ya. Dicoret-coretan dulu. Arat, ada Fagaras, ada Oradea, ada Rimicufisia. Yang paling pendek, nah Fagaras tuh berapa di sini? Fagaras 176. Paling rendah ya, gitu. Sebenarnya nggak harus yang paling kecil itu di kiri, tapi idealnya gitu. Nah, kemudian, yang penting dia dipilih ya, yang di-expand. Oke, kemudian Fagaras itu anaknya adalah Sibiu dan Bukares. Ya. Nah, Sibiu terhadap Bukares berapa? 253. Bukares terhadap Bukares apa? Adalah 0 ya. Berarti yang dipilih adalah yang Bukares ya, paling dekat karena dia jarak terhadap dirinya 0. Jadi, perjalanan dari kota Arad ke kota Bukares itu menggunakan jalur Arad, Sibiu, Fagaras, kemudian Bukares ya, dengan menggunakan greedy base versus. Ya, jumlahkan saja. Oh, Arad perjalanannya ya, kemudian ke Sibiu, setelah itu ke Fagaras, kemudian ke Bukares, ya. Kalian hitung petnya berapa?
Kalau pet cost-nya Arat ke Sibiu 140 ditambah Sibiu ke Fagaras 99, Fagaras ke Bukares itu adalah 211 ya. Nanti ini silakan dicari. Ada yang mau ditanyakan? Ada nih kelas RB. Oh, diam. Halo? Ini ada 39 mahasiswa. Yang lainnya pada kemana ya? Setelah absen pulang? Emang hilang? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya sudah ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak, Bu. Oke. Kalau misalkan ada yang tanya, silakan bertanya ya. Nah, untuk masalah yang ada di greedy best forces, itu ada beberapa ya. Pertama, not complete. Not complete ya. Kenapa? Karena dia, kalau misalkan kita cari, ternyata ada beberapa rute yang dia tuh jalan buntu ya, meskipun dia itu tegak, garis lurusnya itu paling pendek gitu. Kemudian ada get stuck with local minima. Ada yang dia itu, kayak kalau misalkan anaknya, cabangnya itu sama-sama jaraknya, misalkan nih saya punya ini. Nah, ternyata jarak ke sini ya, sama ke sini sama gitu. Terhadap tujuannya ya tegak lurusnya. Maka kita akan bingung pilih yang mana gitu. Stuck di situ. Kemudian irrevocable, not able to be reversed atau change. Ya susah untuk dipindah ya. Oh iya, pertanyaan tadi. Gimana kita mendapatkan garis lurus gitu ya? Nah, itu sebenarnya kan informasi tambahan ya, inform search gitu yang sebenarnya tidak ada di peta secara langsung gitu, tapi kita bisa mencarinya secara heuristik ya, misalkan dari Google Maps gitu. Kan ada ini kan, garis lurus, misalkan skalanya berapa gitu. Kemudian, nah, tantangan kita bisa dapatkah ya kita menyelesaikannya ya secara heuristik itu ke dalam pencarian yang sistematik gitu. Ini pertanyaan dari semua algoritma. Oke. Nah, untuk heuristic search ya, sebenarnya dia banyak keuntungannya ya. Dia apa? Heuristic estimates value of a node. Berarti dia bisa memiliki taksiran ya terhadap nilai dari suatu simpulnya. Gitu. Jadi bisa menjanjikan, lebih menjanjikan gitu. Dari suatu node itu apakah memungkinkan jaraknya itu paling pendek gitu ya, lebih singkat gitu. Ya. Kemudian ada difficulty of solving the subproblem, ada kesulitan ya dalam menentukan subproblem atau sub masalahnya. Kemudian apa kualitas dari solusinya itu direpresentasikan oleh titik ya. Karena tadi kita ambil garis lurus ya, jadi ya kalau misalkan titiknya itu ternyata garis lurusnya itu dekat, tapi untuk mendapatkan itu tuh harus gimana ya logikanya. Jadi misalkan gini, dari sini tuh dekat gitu, tapi di sini buntu garisnya. Jadi dari sini kota A ke kota B gitu harus lewat sini, set, kemudian ke sini, baru ke sini. Ya meskipun secara garis lurus dia pendek gitu. Ya. Kemudian jumlah informasi yang terkandung. Di sini ada kelebihannya ya, karena ada informasi tambahannya gitu. Siapa tahu kalau kita lewat situ menemukan jalan pintas gitu. Nah untuk heuristic search
kita punya fungsi tambahan ya, yaitu fungsi Fn yang disebut dengan heuristic evaluation function atau fungsi untuk mengevaluasi dari heuristiknya ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan n atau jumlah simpul, tujuan, set so far, and domainnya. Coba kita lihat contohnya. Nah, oke, untuk heuristic search itu ada dua jenis ya tadi. Pertama adalah greedy best first search sama A star ya, A star ya atau A bintang. Oke, ide dari A star ini adalah kita ingin apa ya, mencegah atau menolak ya pet yang terlihat mahal ya. Maksudnya perjalanannya itu mahal ongkosnya gitu. Nah, untuk evaluation functionnya itu terdiri dari dua si Fn tadi ya, yaitu GN and HN atau GNHN ya. GN itu lebih ke arah cost, biaya, kemudian HN itu adalah estimate cost from end to goal gitu. Jadi ini realnya lah ya, si G ini adalah estimasinya. Kemudian kalau FN itu adalah estimate total cost of path through end to goal. Jadi ini estimasi total cost dari apa path sepanjang N ke tujuannya gitu. Totalnya ya. Nah, ke misalnya tadi. Ini kita balik ke E bintang ya. Jadi selain ada, kan kalau kita belajar yang sebenarnya kan hanya satu ya. Misalkan kalau pakai jarak antar kota, jarak antar kota, jarak garis lurus ya garis lurus gitu ya. Kalau untuk E-star, dia ada dua ya. Bisa menggunakan dua-duanya gitu. Nanti kita bandingkan. Kalau dari segi jarak antar kota, kemudian jarak si panjang lurusnya, ya garis lurusnya itu berapa? Ya, di sini. Ya, kita lihat dari kota Arad ke kota Bukares. Oke. Nah, Arad tadi anaknya ada siapa? Ada Sibiu, ya. Ada Sibiu, Timisoara, sama Zerin. Oke. Nah, kita lihat ya yang Zerin dulu nih. Yang ada angkanya dulu. Nah, dari mana sih 449? Itu adalah ini ya. Dari Arad ke Zerin kan 75 nih. Ya, ini adalah si apa tadi? Cost so far ya, jarak biaya sepanjang si R ini atau biaya tertera berapa kilometernya gitu. Informasi utamanya. Kemudian 374 itu adalah garis lurus dari kota Zerin ke Bukares. Kenapa Bukares? Karena tujuan utama kita adalah Bukares. Kita lihat di tabel yang kanan ini, Zerin ke Bukares. Nah, Zerin adalah 374 ya. Nah, dapatnya adalah 49. Oh, kalau Timisoara, ini ya, 118. Nih kan, Timisoara 18 ditambah dari Timisoara ke Bukares berapa. Ya, jadi dia tidak lurus, tapi ini set, set gitu. Dari sini ditambah ini, kemudian dari sini ke garis lurus ininya ya. Ya, ini sama CBU. Kalau CBU berarti berapa ini? Kalau CBU berarti 140 ditambah 253 ya. Gitu. Nah, ini hitunglah berapa ya. Nah, di sini yang paling kecil ya. Nanti sama CBU anaknya siapa lagi? Anaknya adalah ada Arat ya. Kalau di sini Arat tetap dimasukkan Pagaras meskipun nanti dia tidak akan jadi pilihan sih karena kan udah paling atas ya. Kemudian siapa lagi? Pagar. Jadi kalian harus perhatikan ya untuk yang sebelum-sebelumnya ada yang dipakai lagi nih akarnya ada yang tidak gitu. Pagaras, kemudian ada Oradea, Rim Risuvis ya. Tambahkan ya. Oke. Oke. Nanti ini sebenarnya hmm, ya.
Nah, ternyata nih Fagaras bisa langsung ke Bukares ya. Nah, kemudian dari Oradea kan nggak, dari Oradea jauh ya kalau mau ke Bukares, berarti ini tidak diteruskan. Oh, Rimris Juvesea itu bisa ke Bukares ya. Nih, sini. Nah, Craviola, Pitesti, Sibiu. Pitesti nyambang lagi Bukares, Craviola, Rimris Juvesea. Nah ya, oh ternyata yang kita pilih adalah ini. Kenapa? Karena di sini menghasilkan fungsi apa tadi? Fn ya. Fn paling kecil ya. 418. Meskipun depth-nya dia lebih tinggi ya. Kalau kita gunakan A star, yang kita pilih adalah yang Bukares. Oke, jadi perjalanannya adalah Arad, Sibiu, Rim, Risu, Visea, Vitesti, kemudian Bukares ya. Dari sini Arad, Sibiu, Rim, Risu, Vitesti, Bukares. Berarti jaraknya berapa? 140, 80, 97, 101 ya. Petnya. Oke, jadi pet cost-nya adalah 140, 40. Ya, itu kalau algoritma S-star ya. S-star sama greedy best for sales ada informasi tambahan. Oke. Lanjutkan tinggal sedikit lagi ya. Nah, untuk properti yang dimiliki oleh S-star itu sudah menjamin ada komplit ya. Karena tadi selain dari real-nya, dia ada estimation-nya ya, yaitu garis apa lurus ya gitu. Setidaknya ada kemungkinan ya infinitely apa infinite itu tak terdefinisi apa infinite tak terdefinisi apa di dalam banyak nodes di mana f-nya kurang dari fg. Nah, untuk big O-nya, big O dari eksponensi big O dari properties S-star-nya itu adalah big O B pangkat M ya. B tadi apa? B itu berarti branch-nya ya. Branch. Kalau M apa? Ada yang tahu? M, M, mana tadi? Risk estimate. M ini depth-nya ya, sama dengan depth. Ya, space-nya juga untuk waktu sama ruangnya, kompleksitasnya sama. O, big O, B pangkat M. Ya, dia kan kalau berpangkat itu lebih baik ya daripada yang persamanya linear ya. Kemudian optimal iya, itu karena kan kita punya dua pendekatan ya, dan informasi tambahan yang lebih meyakinkan kita. Oke, nah kalau misalkan kita bandingkan branch and bound versus S-star, ya di S-star dia ada jaminan ya bahwa si bound-nya itu lebih rendah daripada true cost-nya. Oke, kemudian branching, search the branching tree in any way you like. Jadi bisa mencari branch ya atau cabang dari pohon itu sesuka kita gitu. Kemudian bisa di cut off ya jika apa cost ditambah bondnya itu lebih besar daripada solusi terbaiknya gitu. Jadi kita cut off, potong saja gitu. Kemudian kalau heuristik itu adalah cost ya, tadi heuristik itu tambahannya ya, ada heuristiknya, ada informed search-nya. Ditambah bound
maka search-nya itu adalah best first, jadi pencarian terbaik gitu. Jadi BNB itu bisa disamadengankan dengan A-star ya, kalau dia ada heuristik kemudian ditambah realnya gitu, yang A-star tadi gitu. Ya, kemudian bonds dia lebih sophisticated ya, lebih menarik gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan optimisasi dari program matematika. Gitu. Jadi kalau misalkan kita running dalam komputer, si bounce dari A star itu dia lebih lebih baik ya, gitu, lebih menarik, lebih banyak bisa diekspor begitu. Oke, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Oke, saya sebelumnya mohon maaf kalau banyak kesalahan ya kalau dalam pengajaran. Selamat berhari raya bagi yang melaksanakan yang sedang mudik ya. Ini ada yang sudah dalam perjalanan, sudah di rumah atau masih dalam perjalanan? Ada? Ada kayaknya, Bu. Ada ya? Ya udah berarti hati-hati ya, tolong dijaga barang bawaannya ya, jangan sampai tertukar atau misalkan dibawa orang ya, hati-hati juga. Kemudian apa namanya? Tolong dipelajari juga karena nanti tiba-tiba kalian sudah masuk ke pertemuan minggu berapa? 13 ya. Dan ada pengganti kan karena seminggu besok kan libur ya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dalam proses penyampaian dan lain sebagainya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak Ibu. Selamat Lebaran ya. Terima kasih Bu. Makasih, Ibu. Sama-sama.